Konten kreator Gunawan atau Sadbor ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan promosi judi online. Gunawan jadi tersangka bersama satu temannya, Ahmad Supendi. Penetapan pria yang memiliki joget khas, beras habis, live solusinya ini dilakukan polisi berdasarkan penyelidikan dan hasil gelar perkara. Hingga akhirnya Polres Sukabumi gelar konferensi pers dan menetapkan Gunawan Sadbor sebagai tersangka. Telah memerintahkan dengan amanatnya akan segera memerangi judi online, bahkan di tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah. Bapak Kapolri juga menggandeng Ibu Menteri Kominfo, itu sangat jelas hari ini sedang memerangi judi online. Mohon izin. Kemudian terkait hal-hal yang berkenaan dengan kreativitas sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kapolres tadi. Kita tidak menghalangi atau mengurangi kreativitas rekan-rekan atau masyarakat di Sukabumi khususnya, tetapi kami sangat menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi agar berinternet bijak. Jadi hindari hal-hal yang sangat merugikan, hindari hal-hal yang melanggar hukum. Tentu saja hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Mohon izin, mungkin itu tambahan sedikit dari kami, dari Kominfo. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat juga berpartisipasi dalam penanganan judi online ini, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Mohon izin Bapak. Selesai. Pak Kominfo, ini kan Sadbor ini sudah 2 tahun. Apakah tidak ada terdeteksi lebih dulu Pak dari Kominfo untuk terhadap akun-akun atau konten-konten kreator yang terafiliasi dengan judi online, Pak? Betul. Mohon izin Bapak menambahkan dapat kami sampaikan ulang. Jadi memang akun-akun ini itu selalu dilakukan cyber patrol, khususnya dari rekan-rekan kepolisian. Akan tetapi kami akan selalu melaksanakan penutupan terkait akun-akun, dan kami himbau setelah penutupan akun-akun ini juga kami tetap menghimbau kepada masyarakat tidak untuk membuka akun baru. Mohon izin Komando. Dan Pak, setahun terakhir Pak, sudah ada berapa akun yang dilakukan atau pemblokiran oleh Kominfo? Baik, mohon izin menambahkan seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Kominfo sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa Kementerian Kominfo hari ini itu telah memblokir 127.000 akun judi online. Kemudian diharapkan Ibu Menteri juga menyampaikan bahwa dalam waktu 30 hari, 3 bulan itu dapat memblokir 1,8 juta sampai dengan 2 juta akun judi online. Mohon izin, itu tambahan. Dari Sukabumi Pak yang sudah dilaporkan Pak? Itu akunnya bersifat nasional, jadi datanya sudah ada di Kementerian Kominfo. Dari daerah sendiri ada pemantauan khusus sih soal situs-situs judul itu? Dari daerah ada pemantauan khusus ya soal situs judul itu yang berkembang? Baik, izin terkait dengan kewenangan, sebetulnya kewenangannya ada di Kementerian Kominfo untuk blokir, tetapi untuk di daerah kami siap berkontribusi dengan Bapak Kapolres untuk melakukan patroli cyber. Siap, insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga bisa berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Kapolres Kabupaten Sukabumi dan seluruh jajarannya.
Kabupaten Sukabumi yang telah hadir, dan para adik-adikku, teman-teman itu yang sama-sama kita muliakan. Terkait masalah langkah dan tindakan Pak Kapolres pada kesempatan ini, Al-Fakir, saya sebagai Ketua MUI Kabupaten Sukabumi sudah jauh-jauh hari, yaitu ketika Bapak Kapolda kunjungan ke Kapolres Pelabuhan Ratu, beliau menanyakan tentang apa keluhan dan kejadian yang ada di Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan itu kami dari MUI memberikan dua catatan kepada Bapak Kapolda waktu itu. Yang pertama adalah yang sudah merajalela di Kabupaten Sukabumi terkait Bank Emo, dan yang kedua terkait judi online. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini sudah mulai ada langkah-langkah yang positif yang perlu kita sama-sama dukung dan perlu kita sama-sama berjuang, karena ini termasuk salah satu yang menghilangkan norma-norma keislaman sekaligus menghilangkan keamanan yang ada di lingkungan Kabupaten Sukabumi, yang mana syariat agama telah menyatakan bahwa ketika perbuatan yang menjadikan resah dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, maka pemerintah harus langsung bertindak dan berlangkah. Untuk itu kami dari MUI Kabupaten Sukabumi menyatakan penuh dukungan, apalagi sekarang sudah ada instruksi dari pemerintah pusat, Bapak Presiden sudah menyatakan seperti itu, maka kita semuanya harus sama-sama bergandengan tangan untuk menenangkan dan menyamankan masyarakat kita semua, karena yang menjadikan sasaran, bahkan yang menjadikan tunggangan yang dilaksanakan itu justru masyarakat kita yang sangat rendah, yang sangat tinggi. Demikian untuk sementara yang Al-Fakir kita sampaikan. Mari kita sama-sama dukung gerakan Bapak Kapolres pada kesempatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin Pak Kapolres dan Bapak Ibu yang ada di sini. Saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ingin memperkuat bahwa apa yang dilakukan dan program Presiden ini adalah dalam rangka mengumpulkan tanggung jawab pemerintah negara hadir di tengah masyarakat, di mana fungsi utama terutama dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Tentu kegiatan hari ini adalah meluruskan bahwa kegiatan yang bersifat berbasis. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Kapolres, saya dari Dinas Sosial menyampaikan bahwa yang pertama bagi warga masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Kemudian juga kami mendukung langkah yang dilakukan, dan tentu juga kami selaku pemangku kepentingan di bidang kesejahteraan sosial di masyarakat perlu melakukan langkah-langkah, terutama bagaimana kita melakukan bimbingan sosial, BIMSOS, edukasi kepada masyarakat. Dan ini juga sangat perlu ketika masyarakat salah menggunakan media sosial. Dan memang dampaknya sudah kelihatan, ya. Banyak warga masyarakat yang tadi disampaikan oleh saya tadi terjerat Bank Emo, kemudian juga terjerat judi online, dan dia mengalami depresi. Dan ini juga menjadi tugas kami di Dinas Sosial untuk melakukan langkah-langkah konkret, dan insya Allah ini sudah dilakukan sebagaimana arahan Pak Kapolres beberapa waktu yang lalu. Kami dengan mitra sosial yang ada di wilayah desa dan kecamatan bekerja sama
bersama dengan Polsek dan Ramil sudah melakukan, hanya mungkin belum optimal, dan ini akan kita optimalkan sehingga masyarakat yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres juga muncul satbor baru. Karena hal itu tambahnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dilakukan oleh satbor ini adalah gaya mengemis gaya baru karena menggunakan media sosial? Ya, kita perlu menelusuri ya seperti itu, tapi paling tidak kita melihat dampaknya, ya. Dampak psikososial masyarakat. Ketika tadi disampaikan, masyarakat di sekitar menjadi yang tadinya produktif, kegiatan positif, bikin UMKM, sekarang ikut ke sana kan. Sekarang dampaknya belum kelihatan, tapi kan ketika ini dibiarkan UMKM kita, tidak menutup kemungkinan ini akan menimbulkan pengemis gaya baru ataupun pemalas kan gitu ya. Hanya mengandalkan tadi kan yang tadinya menolak, lihat nilai uang, akhirnya ikut-ikutan, itu kan tidak produktif. Kemudian juga dari sisi psikososial kan dia tidak akan lihat samping kiri masyarakat sekitarnya, artinya interaksi sosialnya kan seperti itu. Kesetiakawanannya mungkin juga akan, solidaritasnya juga mungkin akan terganggu ketika dia asik dengan itu menghasilkan uang dan seperti itu ya. Dari satbor ini kan mengklaim bahwa mereka itu memiliki 300 karyawan. Nanti setelah seperti ini kan mereka sebelumnya sudah mendapatkan pendapatan dari TikTok ini. Nah, nanti dari dinas sosial upaya apa yang akan dilakukan karena mereka dalam tanda petik kehilangan pendapatan mereka. Siapa Pak? Ya tentu tadi disampaikan dari sisi agama ya. Tentu ini kan kita harus mendapatkan penghasilan itu dari posisi yang halal ya. Ini tentu kan ketika ini mengiklankan gitu ya, judi online, tentu kalau dia dari konten kreatif yang positif saya pikir tidak ada masalah. Kapolres juga tidak akan melakukan tindakan, tapi kan ini ada hal-hal yang sifatnya mengarah kepada negatif aja. Ini yang tentu menjadi kajian kita seperti itu, dan ini tidak boleh terjadi ketika masyarakat. Pak, ini kan warga di situ kan ada kalimat yang khusus gitu kan, minta beras gitu kan, bor beras kan kelihatannya mereka meminta beras. Apakah ada dari Dinsos sudah melakukan pengecekan memang masyarakat di sana itu kekurangan beras atau gimana Pak? Atau nanti Dinsos akan memberikan bantuan beras itu? Ya kan memberikan bantuan itu, apalagi kita menggunakan anggaran pemerintah kan ada aturannya. Pasti kan kita lakukan penelusuran apakah kalau memang benar dia membutuhkan seperti itu kan tentu tidak. Maka ini masuk ke bencana sosial atau kan perlu penelusuran yang dan kita tidak serta-merta dia minta beras beralahnya untuk supaya konten tersebut menjadi terkenal kan, itu yang daya jualnya mungkin seperti itu. Kalau memang betul kan mungkin Pak Kades juga melaporkan kan itu, ataupun Pak Camat juga melaporkan. Ini kan kita belum dapat laporan betul-betul real bahwa yang bersangkutan itu memang betul-betul memerlukan itu. Karena dia hanya jual dagang saja kan seperti itu. Tapi banyak yang menilai Pak dari karyawan yang mengaku karyawan satbor ini bahwa penghasilan mereka lebih tinggi daripada bertani, daripada dagang, ya Pak, keripik dan sebagainya. Nah itu dari Dinsos sendiri menanggapi itu, dan upaya apa sih sebenarnya nanti untuk pemberdayaan mereka yang akan dilakukan supaya katakan penghasilannya sama dengan live Pak? Iya betul, tadi yang saya sampaikan di awal ya, kita perlu melakukan bimbingan sosial. Kita pasti akan bekerja sama nanti bimbingan sosialnya dengan MUI dari sisi agama seperti apa, kemudian juga dari sisi negaranya seperti apa. Kan tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mendapatkan penghasilan dari perbuatan yang tidak baik, saya pikir itu sesuatu yang bukan yang ini kan. Artinya kita perlu memberikan bimbingan sosial kepada masyarakat itu, tidak hanya memberikan itu saja, tetapi kita harus juga memberikan pemahaman kepada mereka ketika kita mereka mencari nafkah harus dari hal yang baik. Dapat kecil pun kalau baik barangkali barokah kan, dapat besar juga kan hasilnya seperti ini. Ini yang tentu disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga lebih tahu kan, bisa memilih mana yang baik mana yang buruk. Oke, ya. Cukup dan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapolres sampaikan pertama mendukung penuh dan berkenalkan oleh Pak Kapolres. Yang kedua tentu kami atas nama pemerintah kecamatan setempat mengimbau kepada karyawan kantor yang selama ini untuk kembali kepada kegiatan aktivitas bekerja seperti semula. Itu di sana ada UMKM kritik ini ya, sehingga mudah-mudahan mereka bisa kembali lagi ke kegiatan semula. Sehingga sebentar tadi sudah cukup jelas sampai oleh Pak Kapolres dan yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus apa Pak Panji? Kasus ini. Sampurasun. Himbauan dari saya selaku Kepala Desa Bojongkumar Kabupaten Sukabumi, di mana menggunakan media sosial itu harus dengan baik, di mana resiko bermedia sosial itu rentan juga, apalagi dengan namanya ITE, di mana sekarang Presiden menghimbau tentang pemberantasan judi online. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Kabupaten Sukabumi sudah mengambil langkah yang cepat. Di mana sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Sukabumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambahan hasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili perguruan tinggi karena hari ini dimensi digital culture yang sudah kemana-mana. Bagaimana kita tidak mungkiri bahwa masyarakat kita itu sudah memasuki dunia digital yang luar biasa. Penelitian membuktikan bahwa warga Indonesia itu menggunakan handphone itu rata-rata 8 jam per hari. Sehingga dengan mudah akses informasi apapun, baik positif ataupun negatif, akan mudah